teman-teman ya? Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Oh oke iya. Pak. Jadi berapa ini Mbak rekan yang bisa ikut? Ada 7 Mbak. Oh, ada 7. Saya, Pak Iwan, Pak Husen, Pak Dani, Pak Rosid. Nggih. Apa lagi Pak Iwan ya? Anu apa? 6 mungkin Pak. Ngisi daftar hadirnya saja yang pasti nggih. Nggih, sudah kok ini. Oh, siap ya. Nggih. Sudah jam 1 ini saya mulai saja dulu ya, Bu ya. Gimana? Sudah jam 1 saya mulai terlebih dahulu mungkin. Monggo, nggih. Nanti biar rekan-rekan yang lainnya bisa gabung di siap. sesi. Nggih. Oke, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan dari SMK, pada kesempatan siang hari ini ya, kita bertemu lagi. Mungkin kalau di sesi-sesi yang kemarin kita sudah offline ya Bapak Ibu ya, cuma dalam tahapan workshop segala macam seperti itu. Nah, di salah satu program yang kita miliki di SMKPK ini ada salah satu poin yang perlu kita laksanakan, yakni mengenai SMKPK in-house training Bapak Ibu. Siang hari ini sesuai dengan schedule yang kami miliki ya, kita akan melaksanakan ya in-house training untuk sesi yang pertama. Jadi insya Allah nanti kalau sesuai dengan schedule kita memiliki 4 sesi Bapak Ibu, yang mana setiap sesinya ini akan kita memiliki alokasi waktu sekitar 2 jam. Yang mana materinya kemarin kita sudah diskusikan dengan Bu Iva ya, berdasarkan diskusi tersebut. Untuk in-house training ini kita akan membahas, kita akan mempelajari. Ini sifatnya sharing Bapak Ibu ya, jadi bukan secara penuh saya yang rekan-rekan, teman-teman dari SMK juga banyak memiliki pengalaman di luar sana, sehingga nanti mohon kalau memang ada hal yang perlu didiskusikan atau ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, kita bisa secara nyaman lah ngobrol bersama, sehingga nanti manfaat penyerapan ilmu ini bisa lebih maksimal. Jadi sifatnya ini sharing saja Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja karena mungkin keterbatasan pengalaman saya, mungkin ya Bapak Ibu juga mungkin punya pengalaman di luar sana, nanti mohon kalau memang ada yang kurang pas ya, ada sesuatu yang kurang sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nah, di kesempatan hari ini sesuai dengan mohon maaf, mungkin Pak Iwan bisa di mute dulu untuk mikrofonnya. Ya, terima kasih. Sesuai dengan schedule yang kita miliki, rekan-rekan dari SMK, di sesi yang pertama dan kedua ini nanti insya Allah kita akan membahas mengenai materi Factory I/O Bapak Ibu. Materi Factory I/O ini tergolong materi baru karena materi ini, software ini populer mulai populer ketika musim pandemi. Karena ketika pandemi kita dengan siswa itu tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga ketika kita ingin praktikum PLC ya, pneumatik, ini menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi kita berharap siswa yang belajar itu bisa mendalami secara penuh, namun mereka tidak memiliki akses ke hardware, mereka tidak memiliki akses ke perangkat yang diperlukan untuk pembelajaran. Ini sangat disayangkan. Ini pun juga terjadi di kami. Saya sudah cerita kemarin ya, jadi tantangan yang kita miliki ini sebenarnya sama Bapak Ibu ya, baik di SMK maupun di Politeknik, yang memiliki ujung tombak di sisi vokasi. Jadi mau tidak mau apapun yang terjadi kita harus bisa ya kan,
kita harus bisa menanamkan pengalaman belajar secara practicing ke siswa-siswa kita. Dan ini pembeda dengan dengan studi-studi yang lainnya. Sehingga ya mau tidak mau kita berharap nanti meskipun sistemnya masih online seperti ini, masih daring seperti ini, ya minimal mereka memiliki pengalaman yang sudah berbeda daripada full online seperti itu. Nah, yang pertama, jadi 2 sesi nanti, mungkin hari ini 1 sesi, nanti bisa kita diskusikan lagi, minggu depan mungkin 1 sesi masing-masing 2 jam. Itu mengenai Factory I/O, Bapak Ibu. Saya sudah bertemu juga untuk materi yang berikutnya, Bu Iva. Kemarin dari rekan-rekan, teman-teman di SMK, mengharapkan untuk bisa sharing tentang AutoCAD ya. Nah, kemarin saya sudah bertemu dengan rekan di jurusan, diskusi beberapa kali. Kita punya personilnya insya Allah nanti yang bisa mengisi materi AutoCAD itu sendiri, karena saya mohon maaf karena memang latar belakang pendidikan, latar belakang keilmuan saya bukan di mechanical Bapak Ibu, namun cenderung di elektronik. Kalau di Factory I/O ya kan, ladder diagram dan pneumatik insya Allah masih nyambung karena ada saya juga membaca. Tapi kalau sudah AutoCAD dan teman-temannya ini saya harus menyewa orang jadinya. Tapi tidak apa-apa, rekan-rekan saya bisa, sehingga insya Allah pada waktunya nanti kita akan berusaha untuk bisa menghandle materi AutoCAD sesuai dengan harapan dari rekan-rekan di SMK. Intinya itu, jadi di materi IHT yang kita miliki 4 sesi itu akan kita cover dengan materi Factory I/O dan AutoCAD Bapak Ibu. Nah, kenapa kok ini dinamakan Next Gen PLC Training ya? Saya sendiri beberapa kali ikut pelatihan PLC baik di lokal di kampus, itu kita pernah juga mengadakan PLC Siemens, kemudian ada training dari vendornya, itu pernah beberapa kali, kemudian juga di company-nya sendiri ya, di Vesto Didaktik itu juga pernah lakukan training secara dedicated. Namun tantangannya memang luar biasa ketika kita melakukan training tentang PLC Bapak Ibu maupun sistem pneumatik nanti korelasinya ya. Bahwasanya kita harus menyiapkan perangkat keras dan software yang kalau dikatakan dalam tanda petik ya lumayan kompleks seperti itu. Ya panjenengan mungkin juga sudah pengalaman ya ketika mengajarkan mahasiswa ladder diagram, kemudian masuk ke wiring. Mungkin kalau masih di Omron sih nggak begitu banyak konfigurasinya. Namun kalau sudah masuk di PLC Siemens, kemudian konfigurasi untuk komunikasi datanya, komunikasi antar PLC itu sudah luar biasa, konfigurasinya lumayan banyak seperti itu. Nah, tantangannya tadi kadangkala hanya untuk mengkonfigurasi saja itu waktunya luar biasa banyak itu. Saya masih ingat yang waktu training di Siemens di kampus itu 1 minggu itu hanya untuk konfigurasi hardware dan jaringannya Bapak Ibu. Belum lagi komputernya speknya luar biasa tinggi. Nah, itu di satu sisi mungkin juga panjenengan sudah paham ya. Kalau di siswa kami pun juga sama. Kalau di siswa kita seringkali lebih suka mengajarkan menggunakan Omron daripada Siemens. Nah, di kali ini di IHT yang pertama ini kita akan mencoba mengimplementasikan gimana sih penggunaan PLC Siemens ini, PLC Omron ya nanti kita gunakan untuk bisa kita bangun sebuah plan atau sistem yang mana bisa kita kendalikan dari ladder diagram seperti itu. Jadi dengan Factory I/O ini nanti akan sangat mempermudah khususnya bagi kita pengajar pada materi pemrograman PLC atau mekatronika bidang otomasi industri seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini 2 jam ini kita berharap bisa mengcover beberapa poin materi ini ya,
Yang pertama tadi sudah sedikit banyak saya sampaikan, nanti saya sambung lagi ya. Pengenalan mengenai Factory I/O mungkin bagi yang belum pernah menggunakan, nanti Factory I/O itu seperti apa ya. Kemudian nanti bagaimana kita bisa menggunakannya, fiturnya apa saja, itu nanti akan kita bahas di introduction. Kemudian yang poin kedua nanti akan coba saya tunjukkan juga di mana Bapak Ibu rekan-rekan dari SMK semua bisa mendapatkan softwarenya. Tentu saja sebenarnya ini ya seharusnya memang software yang kita dapatkan memang harusnya kita harus resmi ya Bapak Ibu ya. Cuma nanti saya berikan juga alternatif bagaimana mungkin Bapak Ibu juga bisa mendapatkan software secara alternatif seperti itu. Ya syukur-syukur nanti kalau panjenengan sudah memiliki softwarenya, ya, luar biasa nanti seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana instalasinya. Kemudian poin keempat adalah kita akan mencoba membuat ladder diagram yang sederhana, hanya on off saja Bapak Ibu, mengaktifkan satu motor gitu ya, ladder diagram yang sederhana. Kemudian kita akan mengkonfigurasi OPC server untuk PLC Omron sesuai dengan ladder diagram yang kita konfigurasi, dan yang terakhir adalah bagaimana konfigurasi dan desain mekanik ya, karena Factory I/O itu adalah simulasi mekanik untuk plan atau sistem, bagaimana kita bisa mengkonfigurasi servernya supaya nanti antara Factory I/O dan ladder diagram ini bisa saling berkomunikasi seperti itu. Monggo nanti kalau memang ada yang perlu interupsi, di stop atau mungkin ditanyakan di tengah jalan, saya lebih suka langsung kita diskusikan daripada nanti di belakangan. Monggo nggih, jadi jangan saya berharap diskusinya juga jalan kan gitu, sehingga nanti wawasan kita juga bisa lebih banyak. Saya tidak menutup kemungkinan tadi saya sampaikan mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda ya, yang lain dengan yang mungkin saya sampaikan, monggo saya persilakan untuk kita bisa diskusikan bareng-bareng. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, rekan-rekan semua dari SMK, insya Allah ini sudah lumayan banyak ini. Yang baru hadir, ya sudah lumayan banyak ini. Berapa ini? 8. Ya 7 orang sudah ya Bapak Ibu. Rekan-rekan teman-teman dari SMK ya. Ketika kita menggunakan Factory I/O ini, ya, Factory I/O itu memiliki fitur yang luar biasa. Ya. Karena sampai dengan hari ini, saya sendiri pun belum pernah memiliki gambaran sebelum mengenal Factory I/O itu, gimana sih cara supaya kita bisa mengajarkan ke siswa itu tanpa mereka harus memiliki hardware-nya, tanpa kita harus menyediakan plan secara langsung di hadapan kita. Biasanya kalau di SMK atau di kami pun, kita biasanya kan memiliki ya minimal seperti mini factory lah Bapak Ibu ya. Kita punya conveyor kecil kan gitu ya, kita punya piston, kita punya valve, kita punya apa segala macam. Kemudian kan kita hubungkan, kita wiring dengan menggunakan PLC contohnya. Kemudian kita taruh kan, kita tanam sebuah ladder diagram sederhana kan seperti itu. Nah, tentu saja hal tersebut tidaklah gampang, apalagi nanti kalau PLC-nya macam-macam Bapak Ibu. Nah, dengan menggunakan Factory I/O ini, kita hanya membutuhkan sebuah komputer saja Bapak Ibu untuk bisa ya membuat simulasi plan dari yang ingin kita bangun. Contohnya sistem conveyor contohnya. Berarti di situ ada satu motor yang mana motor tersebut mengendalikan gerakan conveyor tersebut. Kemudian ada tombol start, stop, kemudian ada satu sensor contohnya. Nah, kita tidak perlu memiliki semua perangkat keras tersebut ya. Kita perlu kalau untuk membuat ladder diagramnya, untuk menguji ladder diagramnya, secara visual kita bisa mengendalikan plan tersebut dari ladder diagram kita hanya dengan menggunakan komputer kita. Jadi dengan menggunakan laptop Bapak Ibu saja nanti kita bisa membuat simulasi sistem otomasi secara utuh Bapak. Dari ladder diagram, kemudian kita pick and place komponen atau part yang kita butuhkan membangun sistem otomasinya sampai dengan di titik
menjalankannya. Apakah ada bugs di ladder diagram kita atau mungkin ada kesalahan di sistem kita, itu bisa kita langsung tracing ya, dengan cara yang sangat sederhana, sangat mudah seperti itu. Kita bisa menghentikan pada saat di satu titik waktu yang kita inginkan dan segala macam seperti itu. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan SMK semua. Poin yang kedua ya, keunggulan dari Factory IO ini hampir semua, bukan hampir semua sebenarnya ya, tapi jenis-jenis PLC yang populer yang biasa kita gunakan ini didukung oleh Factory IO. Jadi biasanya tadi saya sampaikan kalau panjenengan menggunakan Omron atau panjenengan menggunakan Siemens atau Allen Bradley, PLC-nya silakan diambil yang mana yang panjenengan suka kan gitu ya. Kita tetap bisa membuat programnya pada masing-masing kontrol tersebut pada satu sistem plan yang kita miliki, pada satu simulasi plan yang kita miliki di Factory IO. Ya tentu saja nanti hub-nya atau OPC servernya nanti ya berbeda. Omron punya server sendiri, Siemens punya server sendiri, Allen Bradley juga punya server sendiri. Jadi saya kira ini kita tidak memiliki kita sekiranya mungkin ya opsinya ya kalau nggak Omron ya Siemens gitu biasanya kan itu, atau mungkin beberapa jenis PLC yang lainnya yang boleh. Insya Allah nanti ada Bapak Ibu. Jadi panjenengan kalau pakai Omron nanti kita akan coba menggunakan Omron saja karena saya kemarin sudah beberapa tahun kemarin nggak salah saya sudah mencoba Omron dan Siemens ini. Tentu saja Siemens itu populer dengan kalau panjangan sudah pernah coba itu kan sudah punya feel ya, sudah Siemens itu. Wah, software luar biasa berat kan gitu. Panjangan download aja itu berapa puluh giga itu untuk mendownload tiap portal itu. Wah, luar biasa itu. Saya pernah konfigurasi tiap portalnya itu untuk untuk jaringan PLC itu aja sudah sampai 1 minggu. Wah, luar biasa itu. Belum komputer, padahal yang kita sediakan itu adalah desktop PC yang speknya luar biasa besar, cuma ya sama saja tetap lemot gitu kalau berhadapan dengan si Siemens ini. Nah, tentu saja itulah kenapa seringkali tadi saya sampaikan opsi kita akan selalu berakhir pada CP1E atau CP1H punyanya si Omron ini, supaya ya tadi komputernya ringan ya kan, mahasiswa tetap bisa atau siswanya tetap bisa belajar ladder diagram, kemudian mereka bisa mencoba aplikasinya di sistem atau plan tersebut seperti itu. Bapak Ibu, poin yang berikutnya dari fiturnya si Factory IO ini adalah plan yang sederhana. Itu ada disediakan secara langsung, tinggal kita pakai di Factory IO. Bahkan pada sistem atau plan yang yang kompleks pun juga ada Bapak Ibu. Ya, jadi kita dengan leluasa kalau kita tidak mau membuat sendiri gitu ya. Scene untuk plan yang kita inginkan, contohnya conveyor, ya kan, pick and place itu sudah disediakan oleh Factory IO, sehingga kita tinggal membuka, tinggal kita integrasikan ladder diagram kita, sehingga itu akan sangat membantu kita kalau contohnya kita tidak mau membuat atau merangkai atau mengassembly sistem atau plan itu sendiri seperti itu. Tentu saja yang terakhir, custom plan ini juga memiliki custom plan ini juga bisa kita gunakan untuk membangun sistem otomasi yang yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan, itu juga bisa. Jadi panjenengan seumpama ingin membangun pick and place atau sistem sorting untuk berdasarkan warna, atau sorting berdasarkan ukuran, atau sorting berdasarkan berat, sortingnya ada berapa piston, itu monggo bisa. Kita bisa membangun custom plan dari yang sederhana sampai yang kompleks itu juga bisa. Nah, tadi saya sampaikan di di ready to use scene plan tadi itu juga sudah dari sistem yang sederhana, kompleks pun juga ada. Itu. Sehingga nanti panjenengan juga lebih leluasa gitu. Kalau siswanya masih dasar ya kan, kita ajarkan sistem conveyor sederhana sajalah, satu on off ya, seperti sortir barang gitu.
Itu bisa ya, atau mungkin ya ke aplikasi yang jauh lebih kompleks. Rekan-rekan semua kalau memang ada apa sesuatu mau disampaikan, monggo. Saya sangat terbuka sekali seperti itu. Kalau mungkin ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan saja. Saya lanjutkan sambil mungkin kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini adalah contoh scene yang disediakan oleh si Factory.io, Bapak Ibu, ya. Yang mana ini tinggal kita pakai, tinggal kita gunakan, tinggal kita konfigurasi OPC servernya dengan apa namanya, dengan jumlah input variasi input seperti ini, variasi output seperti ini, kita bisa langsung menggunakan. Jadi contohnya dari from A to B ya, from A to B set, tambahkan ada tombol set dan reset. Kemudian apa namanya, aplikasi pengisian tangki ya. Kemudian queue of item, bagaimana kita bisa menghitung apa namanya, box yang sedang berjalan pada conveyor, kemudian kita bisa mengaturnya seperti itu, memasukkan mensortingnya itu juga bisa. Atau bahkan apa namanya, ke aplikasi yang lebih kompleks, contohnya untuk sorting berdasarkan berat, sorting berdasarkan warna dan yang lainnya seperti itu. Jadi di Factory.io ini tadi saya sampaikan, kita bisa langsung membuka contoh-contoh scene yang saya tampilkan di sini, sehingga kita bisa langsung mencoba ladder diagram kita seperti itu. Yang mana itu nanti yang akan kita coba sama-sama seperti itu. Seperti itu. Itu untuk apa namanya, introduction-nya ya, sepintas mengenai Factory.io. Sedikit membosankan karena hanya ngomong kosong saja. Ya, jadi kalau di fitur-fitur segala macam dari Factory.io itu Bapak Ibu juga bisa langsung akses di websitenya Factory.io ya. Silahkan saja nanti bisa dibaca ulang di websitenya. Tapi kurang lebih yang saya sampaikan tadi itu saya ambilkan dari websitenya tersebut. Nah, ini sebentar, ini saya aplikasi yang kita butuhkan adalah aplikasi Factory.io itu sendiri. Ya, itu yang pertama tentu saja. Kemudian yang kedua adalah CX Programmer untuk Omron ya kan. Kemudian yang ketiga adalah Omron OPC Server. Jadi kalau kita menggunakan Omron ya kita membutuhkan CX Programmer untuk menulis ladder diagramnya kan gitu ya. Omron OPC Server ini sebagai hub yang mana dia bertanggung jawab mengkomunikasikan ladder diagram ini ke Factory.io-nya. Seperti itu. Nah, kalau panjenengan nanti mau menggunakan contohnya, Pak saya mau pakai yang ini, Pak. Siemens gimana kalau Siemens? Ya, kalau Siemens ini ya pasti ganti dengan Tia Portal kan punyanya Siemens ya. Tia Portal di sini yang di sini juga yang di sini diganti dengan OPC servernya punyanya si Siemens. Selalu seperti itu. Ya. Nah, jadi kita tidak akan mencoba yang punyanya Siemens karena tadi alasannya yang saya sampaikan tadi, kita akan menggunakan yang punyanya Omron karena lebih mudah namun secara prinsip sebenarnya sama ya. Apa yang kita harapkan sebenarnya rekan-rekan semua punya workflow ya, punya alur gambaran sedikit banyak. Garis besarnya seperti ini kan gitu. Pertama kali yang kita lakukan ini, kemudian yang ini. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Apapun jenis PLC-nya, panjenengan nanti semuanya bisa sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan keinginan sehingga kita bisa leluasa membangun aplikasi seperti itu. Jadi itu tadi ya. Kalau saya ulangi, kalau untuk yang Siemens berarti nanti kita akan membutuhkan yang namanya Tia Portal ya kan, dengan Siemens OPC servernya seperti itu. Oke, itu kalau panjenengan download dari link tersebut, saya bisa tunjukkan ininya. Mungkin layar saya bisa dipantau dengan jelas. Pak Fatur, mohon maaf, untuk yang linknya tadi mohon dikopikan di kolom chat ya Pak. Siap, nggih, matur suwun Mbak. Saya kasihkan sekarang. Atau ini PDF PPT-nya aja langsung ya.
daripada nanti terpecah-pecah. Ini saya kirimkan di kolom chatting. Cuma memang karena softwarenya agak besar ya Bu ya, rekan-rekan semua. Mungkin panjenengan nanti setelah in-house training mungkin baru bisa menginstallnya gitu. Jadi kalau nggak salah yang apa namanya, yang CX Programmer itu nggak salah sampai berapa giga itu. Saya punya sebenarnya saya sudah download, cuma memang punya saya yang lama. Sebentar saya coba tunjukkan. Ini sekalian dengan materi berikutnya ada sedikit tips ya untuk menginstalnya kalau panjenengan nanti download dari sana. Sebentar saya connection dulu. Bisa dipantau dengan jelas mungkin layar saya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nggih, makasih. Jadi nanti kalau panjenengan download ya, panjenengan akan punya yang pertama adalah ini ya, zipan file ya, file zip ya. Kemudian nanti kalau panjenengan ekstrak nanti panjenengan dapatkan file ISO-nya. Nah, file ISO tinggal panjenengan klik nanti kan akan termount contohnya seperti ini. Dia akan termount di drive kita ya. Tinggal diinstal saja. Seperti itu. Nah, karena ini saya matikan dulu ya .com nanti passwordnya yang ini yang ada tanda bracketnya ini plcfomi.com ini passwordnya nanti. Jadi kalau panjenengan mau ekstrak gunakan password itu terlebih dahulu baru nanti di mount baru diinstal. Itu untuk yang apa tadi? Untuk yang CX Programmer ya Bapak Ibu ya. CX1 ini nanti CX Programmer masuk di situ. Itu kemudian untuk yang Nah, untuk yang OPC server sebentar. OPC server ini. Nah, untuk yang OPC server nanti juga mirip-mirip Bapak Ibu. Jadi ketika nanti panjenengan install nanti dia juga akan minta password. Ketika kita install dia akan minta lisensi key Bapak Ibu. Nah, ini juga disertakan nanti ketika download ada setelah panjenengan ekstrak ada file notepad-nya tinggal panjenengan buka tinggal di copy paste lisensi key-nya seperti itu. Jadi itu untuk yang CX1 sama si OPC ada sedikit perbedaan untuk yang Factory IO Bapak Ibu. Nah, untuk Factory IO ya, di sana juga ada tadi di websitenya sama. Nanti setelah diinstal itu ada tutorialnya bagaimana cara untuk menggunakannya. Jadi, yang pertama panjenengan install terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah terinstall seperti apa? Cara-cara crack biasanya panjenengan akan diminta untuk mengcopy paste file factory.io.exe ini ke folder C ya, program file. Kalau komputer panjenengan 64 bit biasanya ada folder x86, ada directory real game ya, factory.io, kemudian panjenengan overwrite file yang ada di situ. Maka nanti file binarinya nanti akan menindih file yang bawahnya di sana. Kemudian yang ketiga adalah ada satu file tambahan yang ini tadi assembly sub ini panjenengan juga copy paste tapi foldernya ada di sini factory.io data manage. Nanti panjenengan ada baca sendiri di hasil downloadnya ada nanti di file txt-nya. Seperti itu, sederhananya seperti itu. Ya, jadi cara untuk menginstalasi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk Factory.io selain kita menginstall kita perlu mengcopy paste ya. Kemudian untuk yang Omron sama CX Programmer atau CX1-nya tadi kita perlu memasukkan license key-nya. Seperti itu. Simple ya, namun kalau tidak tahu ya nanti nggak bisa install seperti itu. Monggo nanti kalau sudah di-download mungkin nggak bisa sekarang ya. Tapi sudah saya kirim panjenengan bisa langsung sambil browsing monggo ya. Butuh waktu sedikit untuk downloadnya kemudian menginstalasinya.
Sebenarnya sama Bapak Ibu kalau panjenengan di websitenya apa namanya ini plc247.com ini itu kalau panjenengan cek di situ kalau panjenengan mau cari website apa cari-cari software yang berkaitan dengan otomasi PLC itu lengkap di situ. Tiap portal pun ada di situ kalau panjenengan mau memakai yang apa namanya yang ini ya yang Siemens. Tiap portal ada panjenengan bisa pakai sehingga nanti kalau mau menerapkan yang apa namanya yang eh, Siemens tiap portal ya ke factory AI-nya panjenengan bisa pakai itu juga. Tapi tentu saja itu bisa harus digunakan untuk apa namanya komputer yang ya punya spek lebih tinggi lah. Kalau speknya apa namanya laptop panjenengan atau desktop panjenengan standar-standar, saya rekomendasikan jangan. Mungkin panjenengan sudah anu juga ya, sudah pernah pegang juga, jadi mungkin sudah punya gambaran juga. Sembarang sih. Jadi yang tadi seperti itu, mohon maaf ada sedikit gangguan tadi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi setelah panjenengan nanti berhasil menginstall, kita akan mencoba membuat ladder sederhana ya. Seperti biasa ya, kita akan memiliki satu tombol push button start, kemudian satu tombol push button stop. Kita akan memiliki satu sensor untuk mendeteksi apa namanya box yang sedang running pada conveyor. Kemudian kita juga memiliki satu conveyor, kita tambahkan satu interlock di sini. Ini yang akan kita coba sama-sama. Mungkin ini video saya rekam Bapak Ibu, jadi nanti panjenengan bisa juga langsung apa namanya putar ulang mungkin kalau mau mencoba sendiri ya seperti itu. Jadi monggo nanti ke video yang nanti saya miliki nanti juga bisa panjenengan gunakan seperti itu. Rekan-rekan SMK semua ya. Jadi setelah ini nanti kita tulis di CX Programmer atau CX1, maka nanti kita bisa tanam langsung ke Factory IO dan disimulasikan di Factory IO seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membuat ladder sederhana di sini. Saya akan membuka membuka CX1-nya, CX Programmer-nya. Oke, kita akan membuat device name-nya adalah IHT1 ya. Untuk device type-nya kita akan menggunakan Omron CP1H Bapak Ibu. Ya. Ini kita biarkan apa adanya, CPU type bla 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 yang lainnya kita biarkan apa adanya. Kemudian ini yang penting jangan sampai keliru. Untuk jenis komunikasi jaringannya kita akan menggunakan yang namanya controller link. Nah, controller link inilah yang digunakan oleh OPC server untuk terkoneksi ke hardware-nya. Kemudian kita akan set jumlah node yang kita inginkan. Jaringannya cuma satu, tapi node-nya ada berapa? Node itu mengindikasikan ininya Bapak Ibu. Nah ini 1, 2, ya kan? 3, 4 ini berarti ada 4 ini. 1, 2, 3, 4 ini sama ini. Jadi ada 4 node, minimal 4 node, tapi untuk backup, untuk cadangan saya gunakan 10 node contohnya. Kita gunakan 10 node seperti itu. Nah, kalau sudah driver ini kita biarkan, kita klik OK ya. Jadi device-nya seperti itu, OK. Nah, ini saya kira yang ini simple saja, kita bisa langsung menulis ladder diagramnya.
push. Kita beri nama dengan contohnya PB ya, push button start. Kita klik OK. Seperti itu. Kemudian di sini ada push button stop. Tambahkan lagi di sini. Ini adalah PB stop. Kita OK. Keliru tadi. Ini adalah addressnya. Ini 001 input yang kedua Bapak Ibu. Ini adalah namanya PB stop. Oke, kemudian di sini ada sensor input juga. Kita hubungkan ke alamat 002 ya, input ke 002 ya. 0.02. Oke. Ini apa sensor tadi? Kemudian kita tambahkan outputnya. Ini adalah conveyor pada alamat 100.00 bisa atau 100.01 ini kita samakan saja. Register untuk output. Ini adalah motor ya atau conveyor boleh saja motornya. Kemudian di sini untuk penguncinya tambahkan juga sama ya, 100.00 motor. Seperti itu tinggal kita tambahkan. Nah, seperti ini. Mungkin kalau panjenengan sudah sering menggunakan CX Programmer atau CX1, saya kira nggak ada masalah di sini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin. Monggo kalau ada pertanyaan disampaikan saja. Ini kita akan simpan, ya. Contohnya di sini adalah IHT yang nomor 1. Namanya adalah conveyor on off ya. Itu sudah. Setelah itu kita tinggal program ya, simulation work online simulator. Aktifkan di situ. Ini meskipun kita kompilasi sebenarnya nggak ada masalah ini. Kalau mau dikompilasi dulu sih oke. Ya, tapi pasti nggak ada masalahnya karena program kita nggak ada masalah memang. Ya, coba saya kompilasi Pak. Compile, kemudian kita ulangi lagi work online simulator, maka dia akan mati. Kita ulangi lagi work online simulator seperti itu. Ya, contohnya kalau ini kita nyalakan Bapak Ibu, sistemnya sangat sederhana ya. Jadi sebentar ini saya zoomkan sedikit. Ya, contohnya ini kalau ketika dia sudah online simulatornya, kita bisa push ya. Contohnya push on contohnya. Ya, ketika kita push on maka seolah-olah kita menekan tombolnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita tekan tombolnya maka dia akan menunggu PB stopnya untuk aktif dulu. Nah, nanti di ketika ini harus kita aktifkan terlebih dahulu. Contohnya nanti kalau di Factory IO ini harus aktif duluan. On. Nah, seperti itu. Jadi kalau tombolnya kita lepas off, maka dia akan mengunci posisinya seperti ini. Ya. Sampai nanti sensornya akan deteksi boxnya lewat conveyor, baru nanti dia akan dalam kondisi off. Ketika dia off, dia akan mematikan motornya seperti itu. Oke, saya akan mengembalikan semua force-nya seperti itu. Oke, saya ulangi lagi simulation work online simulator, ulangi lagi simulation
Work Online Simulator. Seperti itu. Nah, jadi program ladder sederhananya seperti itu saja, rekan-rekan. Kalau percobaan pertama kita biasakan sederhana dulu ke siswa seperti itu sehingga mereka memahami apa yang terjadi pada ladder diagram kita. Nah, kalau nanti sudah berhasil, ya artinya CX programmer kita berfungsi sesuai dengan fungsinya, namun kita belum memiliki visualisasinya, kita bisa masuk ke konfigurasi, kita bisa masuk ke factory IO-nya, atau kita bisa masuk dulu ke ininya dulu. Ini urutannya keliru ini. Harusnya ke konfigurasi hub OPC servernya terlebih dahulu. Ya, nah untuk mengkonfigurasi OPC server sendiri, ya kita akan menjalankan OPC servernya terlebih dahulu. Kita klik sini, kemudian ketikkan OPC server seperti ini, kita klik. Nah, selanjutnya, ketika kita jalankan tadi, dia akan aktifnya di taskbar kita, ya di taskbar ini namanya ya, apa title bar ini namanya kalau di Windows ini. Nah, di sini karena dia biasanya runningnya secara di background Bapak Ibu, sehingga kita perlu membukanya secara manual dengan cara ya dengan klik di sini, kemudian klik kanan di icon OPC servernya, kemudian baru diklik select CX server project, maka dia akan muncul seperti ini. Ya, dari sini baru kita akan membuat konfigurasinya ya. Contohnya ini saya simpan di mana ini? Omron. Saya taruh di desktop aja mungkin. Ya. Di desktop kita beri nama dengan IHT1 ya. Kita klik save. Ekstensinya adalah CDM Bapak Ibu. Ya, kita biarkan sesuai dengan permintaan dari sana, permintaan dari OPC-nya. Kemudian setelah itu ya, kita akan mencoba ketutup tadi. Mana tadi? Nah, ini. Setelah itu kita akan mengedit project-nya. Jadi setelah kita klik new, kita membuat filenya. Setelah filenya dibuat, kita akan melanjutkan di edit project ini. Nah, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat PLC-nya itu sendiri. Sebentar. Karena tadi kita menggunakannya di sini adalah CP1H Bapak Ibu ya, jenis PLC-nya, maka kita harus konsisten, kita juga menggunakan jenis PLC yang sama di OPC servernya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa buat ya file new ya, di sini akan kita miliki ya file, kemudian new, kemudian kita akan klik PLC. Kita akan beri nama dia dengan PLC-nya contohnya sama saja IHT yang pertama. Kemudian device type-nya ini yang saya maksudkan tadi. Ini kita sesuaikan dengan settingan kita di awal tadi, CP1H Bapak Ibu. CP1H ya. Ini settingannya sama seperti tadi, kita biarkan default-nya dia, kita klik OK. Kemudian tadi sama untuk network type-nya adalah controller link, ini yang jangan sampai keliru. Ya, yang terakhir untuk jumlah node-nya tadi jumlahnya adalah 10, kita samakan di sini juga 10. Jadi perubahan itu saja yang kita butuhkan, yang lainnya tidak kita modifikasi ya. Jadi device type-nya IHT1 ya, atau kita beri nama PLC IHT1 kayak gitu. Kemudian kita klik OK Bapak Ibu. Nah, kalau sudah OK, maka kita akan memiliki di sini PLC IHT1 seperti itu. Selanjutnya di OPC server ini kita akan mengkonfigurasi poin atau node
yang akan mengkomunikasikan antara masing-masing input dan output ini di CX Programmer ini ke kemana? Ke factory IO-nya, Bapak Ibu. Jadi ini 3 ini kita hubungkan nanti node-node ini ke factory IO-nya. Jadi untuk itu kita perlu mendefinisikan node-node ini di OPC servernya. Caranya adalah klik kanan di point ini, klik kanan di sini, kemudian klik new, kemudian sebentar, kok nggak ada grupnya ini. Klik kanan new. Seharusnya ada menu grup ini sebentar. Tapi kok nggak ada grupnya ini. Nggak ada. Kita simpan dulu. Nah ini. Jadi kita akan membuat grup terlebih dahulu. Ya, jadi kita klik di point ini, kemudian kita open, kemudian kita klik new group. Kita beri nama di sini grupnya, sebentar. Kita rename grupnya, kita beri nama dengan conveyor, Bapak Ibu. Conveyor contohnya. Kita pakai C aja ya, conveyor. Kita klik OK, kita enter. Kemudian di dalamnya folder conveyor baru kita buatkan node-nya. File new point atau node ya. Ya, kita beri nama di sini. Contohnya di sini namanya kita sambil buka ininya Bapak Ibu. Kita buka apa namanya? Sebentar, tidak kelihatan ininya. Ah, gini dia. File new point atau node. Ini baru kita beri nama. Contohnya di situ ada namanya pb start. Ya, kita akan apa namanya? pb start. Sudah, habis pb start di sini adalah PLC IHT1. Cuma satu opsinya. Memorinya di mana dia? Kita set memori adalah di byte 0, bit ke 00. Ya, data type-nya adalah bit. Ya, satu node, satu bit. Kita apply, kita klik OK. Sudah satu. Ini kita lakukan seterusnya sampai sejumlah input dan output dari PLC kita, Bapak Ibu. Kita klik lagi, file new, kemudian point. Seperti tadi, kita akan membuat pb stop. pb stop. Kita dengan PLC IHT1. Data location-nya adalah berapa ini? 0, register 0, bit byte 0, 1. Kemudian ini kita set bit. Kita klik apply, kita klik OK. Seperti itu. Ulangi lagi, tinggal 2. New point. Kita beri nama dengan sensor ini. Sensor, usahakan sama namanya Bapak Ibu. Kita tambahkan PLC IHT1 di sini adalah 02. 02. Kita klik, yang ini adalah bit, kita klik apply, kita klik OK. Satu lagi. Tambahkan di sini adalah 100 00 ya, kita klik physical C. Alamatnya adalah byte ke 100, bit ke 0. Dia juga 1 byte, kita klik OK. Apa ini?
tadi sebentar. 100 enggak mau. 100 gini mungkin up 100 not 0. 100 not 0. Oh, namanya, sorry. Namanya adalah motor, sorry. Motor, alamatnya adalah 100.00 bit. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, udah lengkap ya. Jadi kita punya 4 node, 1, 2, 3, 4. Yang ini kan sama ya. Ini kan sama, berarti nggak perlu kita buatkan node-nya lagi. Nah, kalau sudah tinggal kita close saja. Ya, sudah. Kemudian jangan lupa pastikan di sini sudah ngacu ke file IHT1 tadi yang kita buat sama-sama. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Seperti itu. Maka kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi OPC servernya. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan di Factory IO-nya sekarang ya. Nah, karena kita sudah lakukan konfigurasi baik di apa tadi? Ya, ini sudah, yang ini sudah. Ya, jadi konfigurasi hub OPC server sudah. Kemudian ladder diagramnya sudah. Ya, yang terakhir adalah konfigurasi servernya Factory IO. Ya, sambil sekalian kita akan buatkan plan-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke ya, kita akan mencoba membuat plan-nya sekarang. Kemudian kita konfigurasi servernya. Nah, untuk itu panjenengan bisa kalau menginstal Factory IO ini cepat nggak besar ini Bapak Ibu. Tinggal kita install mungkin 1-2 menit ini langsung selesai. Ini versi yang saya miliki sama seperti link yang saya berikan ke panjenengan. Kecuali kalau panjenengan download langsung dari website resminya mungkin lebih baru, cuma mungkin fiturnya masih trial ya, lisensinya masih trial. Oke, kita akan seperti ini tampilannya. Kita akan memulai untuk menambahkan conveyor ya. Kalau mau mengambil yang lebih besar, contohnya mengambil ini Bapak tadi saya sampaikan. Jadi kita juga memiliki scene yang ready. Jadi kita klik di sini. Nah ini. Nah contohnya ini adalah scene yang ready. Tinggal kita klik. Contohnya kita mau menggunakan yang A to B. Contohnya kita klik seperti ini. Maka kita langsung punya ininya, punya plan-nya atau sistemnya. Ini tinggal kita integrasikan dengan ladder diagram kita tadi Pak. Nah seperti itu. Jadi kalau panjenengan lihat di sini visualisasi 3 dimensinya sudah, kalau saya katakan sudah luar biasa. Apapun sistem pembelajaran dasar yang kita ingin sampaikan, insya Allah dengan kalau panjenengan lihat di sini ya fitur-fitur part yang disediakan ini sudah lengkap. Contohnya di sini ada conveyor, ya kan? Kemudian ada roller, ya. Kemudian ada tombol, ada robot dengan 3 sendi ya atau 3 DOF, degree of freedom. Bermacam-macam sensor contohnya, banyak sekali. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, ya. Bayangkan ini dengan hanya menguasai materi-materi ini, dengan hanya menguasai part-part yang ada di sini saja, dan mereka bisa membuat ladder diagramnya, itu sudah luar biasa bagi siswa itu. Bahkan saya merasakan mahasiswa kami juga kalau sedang kuliah di sini, mereka bisa Bapak Ibu membangun plan atau sistem otomasi yang terintegrasi kayak gitu lengkap, dan mereka bisa membuat ladder diagramnya, program laddernya, sampai mereka bisa mensimulasikan, oh nanti sistemnya seperti ini kerjanya. Nah, tinggi sini tinggal di play saja simulatornya, kita bisa mendapatkan simulasi yang sangat
sangat bagus, renderingnya juga sudah bagus. Seperti itu Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini bisa kita bisa melakukan seperti ini ya. Contohnya ini kalau kita menggunakan yang sudah ada ya seperti ini. Kita akan menggunakan yang sudah ada dulu mungkin ya. Kalau nanti kita bisa menggunakan sudah ada ini, nanti kita bisa coba-coba dengan plan yang berbeda ya, seperti itu. Kita akan coba yang sudah ada dulu. Nah, ketika kita anggaplah kita sudah membuat plan-nya ya atau sistemnya. Maka tahap selanjutnya kita akan mengkonfigurasi kita akan mengkonfigurasi servernya Factory IO supaya terkoneksi ke hubnya OPC server. Dengan cara kita klik file ya, kemudian klik driver. Nah, di sini. Ini secara default ya, si servernya ini belum terkoneksi kemana-mana Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengelingkannya secara manual. Tidak ada auto detection di sini. Mungkin setahu saya seperti itu. Kalau panjenengan nanti ada cara mungkin, oh ini bisa Pak ini apa namanya? Deteksi kalau ketika kita jalankan factory, kita jalankan CX programmer, otomatis faktor IO-nya bisa langsung connect. Monggo nanti bisa di-share dengan saya. Saya bersyukur nanti kalau ada informasi tambahan seperti itu. Tapi sepanjang yang saya ketahui, kita diharuskan secara manual terlebih dahulu mengkonfigurasi. Contohnya di sini Factory IO ini kita hubungkan dengan OPC client ya atau OPC servernya si Omron. Saya klik di sini. Oke, dia akan mulai mencari servernya. Tapi dia tidak akan bisa menemukannya. Kita klik configuration di sini. Ya. Oke. Setelah itu kita klik OPC servernya ini, kita pilih yang namanya Omron Open Data Server. Ya. Kita pilih. Nah, ini gunanya grup tadi ada di sini Bapak Ibu. Jadi, kita ingin mencari ya semua file node, semua item atau nodes yang terkonfigurasi di hubnya OPC server itu di sini. Jadi ketika nanti kita masukkan kata kuncinya, contohnya tadi kan grup kita tadi, namanya grup tadi ya, grup kita tadi kan namanya conveyor. Maka kita nuliskan di sini juga conveyor Bapak Ibu. Nanti monggo kalau panjenengan ganti kata-kata yang lainnya di sini harusnya menyesuaikan nanti. Nah, contohnya di sini tadi namanya adalah conveyor. Nah, nanti kalau kata kuncinya yang digunakan di sini beda dengan yang kita tuliskan di grupnya, ya tentu saja dia tidak akan pernah bisa terkoneksi, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, jadi konfigurasinya hanya ada dua di sini ya. Kita akan memilih Omron Open Data Server. Yang kedua adalah keyword group yang kita masukkan di sana tadi. Jadi seperti itu. Kemudian baru kita tekan browse server. Tekan, pastikan tidak ada errornya. Oke, tidak ada notifikasi apapun di sini Bapak Ibu. Apakah berhasil apa enggak? Tapi kalau tidak ada pesan error atau apa, insya Allah nggak ada masalah ini. Ya, biasanya kalau dia tidak menemukan grupnya atau itemnya, maka di sini akan ada notifikasi, oh kita tidak menemukan node Anda yang disetting di OPC server, tidak ketemu gitu, ada informasi. Tapi kalau nggak ada informasi seperti ini, insya Allah nggak ada masalah. Kita klik back, ya. Sebentar. Lagi, kayak di sini. Server node. Nah ini indikatornya ada di sini. Ternyata di sini nggak keluar di sini. Seharusnya di sini keluar kotakan. Jadi kalau panjenengan lihat di PPT saya, dia seharusnya keluarnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka kita berhasil mencari semua node yang tersetting pada OPC servernya tadi. Nah, tapi kalau panjenengan lihat di saya sekarang, saya juga gagal ini. Coba saya ulangi lagi. Driver, ini belum terkoneksi. Ini adalah OPC server. Ini configuration. Mungkin namanya tadi keliru saya. Nah, untuk ngecek apakah tadi kan saya tulis conveyor kecil semua Bapak Ibu ya. Untuk memeriksa apakah saya benar nulisnya di sini. Ketika kita mau membuka di sini, saya tunjukkan.
ketika kita klik mau buka OPC servernya tadi, ini OPC servernya ada. Tapi ketika kita klik, sebentar. Ini, oke, ini kita edit project. Kita cek lagi, caranya seperti ini. Namanya benar ya berarti ya, conveyor ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah seharusnya. Oke, OPC servernya nggak ada masalah. Sebentar ini saya tutup. Saya klik OK lagi. Kita lihat si ininya. Oke. Kemudian ini saya coba sih, saya work online simulator lagi. Kemudian work online simulator lagi, pastikan dia bisa berfungsi. Oke. Kemudian ini kita konfigurasi lagi. Ini namanya, ini adalah Open Data Server. Ini, oh sorry, conveyor. Kita close. Oke. Saya tadi klik yang atas kayaknya. Sekarang saya coba klik yang bawah. Yang browse yang bawah, item browse item. Coba saya back lagi. Wah, sudah keluar Bapak ini. Seperti ini. Jadi kalau panjenengan lihat sekarang ya, kita memiliki apa? PB start, PB stop, sensor dan motor ya. Ini PB start, PB stop, sensor, motor. Ya, masalahnya inputnya di desain kita itu hanya sensor saja. Di sini. Tombol start stopnya belum ada Bapak ini. Di motor kan conveyor nanti ya, berarti ini bisa. Cuma input kita kurang. Tapi ini tanda centang di sini sudah mengindikasikan bahwa kita berhasil mencari mencari node-nya tadi sudah berhasil. Artinya kita bisa lanjutkan itu. Nah, untuk itu kita akan menambahkan start dan stop-nya Bapak Ibu. Kemudian saya klik back. Oke. Ya. Kemudian saya akan menambahkan di sini karena tombolnya inputnya hanya sensor saja, maka kita perlu menambahkan 2 tombol ya. Ya, biasanya tombol itu kan ada di panel ya Bapak Ibu ya. Maka saya akan menambahkan panelnya terlebih dahulu. Saya taruh mungkin ada di sini ya. Kalau ingin merubah lokasi, posisi, posenya dia, panjenengan klik kanan di sini, kemudian panjenengan bisa mainkan ininya, pitch, roll, and yaw-nya ya. Kita klik seperti ini mungkin ya. Kemudian kalau mau dibalik juga boleh, ya, seperti ini juga boleh. Ini kebalik malah ya. Sebentar, yang ini 1, 2. Oke, seperti ini. Oke, saya akan melihat dari sisi sini saja. Oke. Ya, baru kita tambahkan tombol. Tombolnya di sini, kalau panjenengan hoverkan mouse panjenengan di atasnya ikonnya library-nya ini, nanti akan ada tulisan kecil di bawahnya. Itu untuk membantu kita itu komponennya namanya apa, karena di library-nya ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan lihat di sini, sebentar. Ini contohnya seperti ini. Oh, ini adalah start button Bapak Ibu. Yang ini reset, yang ini stop. Jadi saya butuhkan start dan stop. Lalu ini start, berarti saya ambil, taruh di sini ya. Contohnya di sinilah. Nah, di sini. Kemudian stopnya saya taruh di sebelahnya sini.
Oke. Oke, kita punya inputnya dua sekarang. Ini start, ini stop. Yang ini adalah sensor, yang ini adalah conveyor. Seperti itu. Ya, kemudian ini akan saya save as, saya save sebagai IHT1 contohnya. Saya klik save. Oke. Ya, saya ulangi tadi apa? Ada di view, kemudian doc all text. Jadi ini akan muncul di sini semua. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, udah muncul di situ, maka kita bisa nguji sekarang. Selama ini kita play ya. Selama ini kita play. Contohnya ini saya ingin menyalakan motornya saja contohnya. Motor itu ada di conveyor ini namanya. Motornya ini akan saya aktifkan secara manual saja. Ini tanpa ada ini Mbak ya. Bapak Ibu ya, tanpa adanya ladder ini Mas ya. Manual, seumpama motornya saya nyalakan manual contohnya. Kita klik, maka dia akan bekerja seperti itu. Ya, saya matikan, maka dia langsung mati. Nyalakan lagi, dia akan nyala lagi seperti ini. Saya matikan lagi, atau kalau ingin mereset, tinggal reset ini, reset simulation, maka dia akan kembali lagi. Ini saya ulangi lagi. Ya, hati-hati di sini kita hanya membutuhkan start button 1 dan stop button 1. Like-nya ini tidak kita perlukan, jadi saya buang aja supaya tidak mengganggu. Jadi kita punya 4 ya saja ya. Start, stop, sensor, dan conveyor. Ini kondisinya false karena kita kendalikan secara manual. Seperti itu. Jadi saya rilis lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah punya gambarannya sekarang. Bahwasanya ya sistem kita berfungsi kan. Box ini bisa jalan, part ini bisa jalan melewati conveyor sampai di deteksi sensor di ujung conveyor seperti itu. Oke. Jangan lupa disimpan supaya nggak hilang. Kita file. Kemudian kembali lagi file driver. Kita sekarang konfigurasi. Kita punya 3 input, 1 output Bapak Ibu. Ya, 3 inputnya sensor kita hubungkan di drag aja. Sensor ke sensor. Kemudian stop button ke stop button. Kemudian start button menuju ke start button, diluruskan saja. Jadi yang sisi kiri ini adalah input, yang sisi kanan ini adalah output. Nah, yang kanan ini adalah conveyor atau motor di sini. Kita hubungkan seperti ini. Sudah selesai. Nggak pas. Saya tulis kanan. Nah, seperti ini. Oke. Ya, konfigurasinya ini sudah lengkap. Ya, kita back, kemudian kita tekan save lagi. Dah, tinggal kita play saja. Nah, namun sebelum saya play, saya akan mensejajarkan tampilan saya supaya kita juga bisa memonitoring ladder diagram. Kita juga bisa memonitoring apa yang terjadi pada plan kita. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pertama kali ya, kita bisa memeriksa secara manual. Contohnya ini kalau kita force manual, Bapak Ibu. Ini kalau kita force manual tadi, force on contohnya. Ya, motornya on. Bentar. Seharusnya motornya on. Apakah ada masalah? Ini delay-nya lebih lama. OPC servernya Om lebih lama untuk komunikasi dengan ini. Berbeda kalau dengan si Siemens, softwarenya berat, tapi dia lebih responsif untuk simulasinya seperti itu. Ya, tapi itu di luar kemampuan kita ya. Kita gunakan apa adanya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan secara keseluruhan. Oke, dia on. Ya, kita play sekarang. Kemudian kita tekan tombol start-nya di sini. Ya, tombol start ada di sini. Ya, berarti kita aktifkan dari sini. Start. Kemudian rilis. Ya, motornya berfungsi. Nah, ini kalau kita lihat, nah,
ini kan harusnya boxnya ini kan berhenti. Karena ketika sensornya aktif, ya, karena ketika boxnya sampai di ujung sini, sensornya aktif. Ketika sensornya aktif, baru dia akan mematikan interlocknya di sini sehingga sistem converternya juga akan mati kayak gitu. Tapi kalau Anda lihat tadi, ini boxnya masih sempat jatuh kayak gitu. Coba kita ulangi lagi, ya. Kita start, kita rilis. Mungkin saya lambatkan. Ini ada apa? Pengaturan kelambatannya. Jadi contohnya seperti ini sangat lambat. Ya, contohnya saya lambatkan sekali. Dia akan menabrak di sini. Oh, sorry. Ya, ini kalau kita lambatkan baru kena ini. Jadi ada sedikit delay waktu, tapi karena kita lambatkan simulatornya, komunikasinya lebih bagus seperti itu. Ya, seperti itu. Simulasi secara utuh dari awal sampai akhir simulasi Factory IO. Saya apa ini? Reset. Kemudian kita bisa start lagi ya. Ya, seperti itu. Kita percepat lagi. Kita perlambat. Ini sensornya aktif. Tuk. Nah, terlambat ininya. Karena nggak terlalu ini ya. Saya ulangi lagi. Kita akan start on. Kita rilis. Kemudian kita lambatkan ininya. Sorry, saya salah tekan tadi. Harusnya yang ini tadi. Kita set yang paling lambat aja setelah ini. Oke, sampai sini. Ini kita pantau di sini, sensornya aktif. Sensornya aktif di sini. Oke, langsung mati. Seperti itu. Saya kira itu mungkin ada yang perlu didiskusikan. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan juga. Untuk hal tersebut, kita bisa mencobanya secara manual dengan cara mengoperasikannya dengan tombol-tombol yang ada di panel ini. Ya, contohnya di sini ya, fill valve contohnya saya aktifkan. Saya play dulu. Fill valve-nya kita aktifkan. Ya, tuh dia mulai mengisi. Kemudian kita matikan contohnya off. Nah, mati. Oh, berarti ini untuk valve ngisi airnya kan gitu aja ya. Kemudian ini discharging valve. Nah, berarti ini untuk membuang airnya Bapak Ibu. Ya. Saya rilis lagi, kembali lagi. Mohon maaf masih ini ya. Azan kita jeda dulu mungkin.
filling tank ya. Jadi kita sudah mencoba charge valve sama discharge valve sama fill valve ya. Kemudian kita akan mencoba untuk saya tampilkan untuk docking ininya. Sensor tag-nya ini kita aktifkan. Kemudian kita akan ini. Fill. Ini tombol ini, berarti ini tombol fill, tombol discharging. Ini tombolnya. Ya, berarti yang discharging sama fill ini tombolnya Bapak Ibu. Saya tambahkan di sini button gitu supaya kita bisa mengidentifikasi ya. Ini berarti tombol discharge, enter. Yang ini adalah tombol fill ya, button fill seperti itu. Yang ini output ini ya, charge valve sama ini. Masih tersisa apa ini? Kita coba yang ini. Ini lampunya ini. Filling lamp ini hanya lampu saja. Ini berarti output ya. Saya berikan simbol L saja, lamp. Kemudian mungkin yang terakhir coba saya aktifkan di sini. Kelihatan di sini? Bentar. Nah, itu discharge. Jadi kalau saya rilis ya hanya indikator saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga lem nih. Ini juga lem. Ini output, berarti ini output. Ini input, ini output, ini output. Button input, fill valve. Kita lihat. Ini yang output juga, sorry. Ini outputnya, jadi ini sudah. Timernya yang belum kita lihat timernya di sini. Timer coba lihat. 2. Bisa ya timernya ini. Ini indikator timer 5, kita isi 5, ini juga bisa berubah jadi 5. Ya. Contohnya ini bisa kita gunakan untuk ngisi selama berapa detik, seperti itu juga bisa. Terserah aplikasinya nanti ceritanya seperti apa. Itu oke. Karena kita sudah paham input outputnya, maka kita bisa ininya ya. Mengkonfigurasi servernya sekarang. File. Contohnya di sini OPC server. Nah, di sini configuration ya, contohnya kalau kita adopsi dari yang punya kita tadi ya, contohnya di sini saya back configuration. Oke, configure browse. Oke. Nah, ini kita hanya bisa pakai yang apa Mas? Pak ya, start, stop, kemudian sensornya enggak ada.
kita pakai motornya kurang nih, apa outputnya kurang 2 ini. Berarti nanti ada tombol start, ada tombol stop. Kemudian kita juga punya valve 1 ya, valve 2, valve filling sama valve discharging tadi. 2, ya itu mungkin yang kita butuhkan, berarti masing-masing 4 ya. Kalau ini kita samakan seperti yang punya kita tadi, kita bisa modifikasi sedikit ininya, ladder diagram kita. Nah, contohnya ini. Tombol PB start, PB stop, sensornya tidak ada. Berarti ini saya akan ini kita ganti dengan contohnya valve fill aja ya. Oh sorry, saya stop dulu simulation ya, simulation. Kita beri nama dengan filling. Oke, start, stop, filling. Yang ininya belum kita buat ya, kita simpan dulu. Yang dischargingnya belum kita tambahkan. Oke, baru kita masuk sana lagi, driver. Oke, namanya di sini masih motor, karena OPC server kita tadi masih belum kita konfigurasi, maka kita akan masuk ke OPC servernya. Oh, ini kita edit. Sensornya tidak ada, kita biarkan saja, tidak apa-apa, tapi motornya ini yang kita rename ya. Ini menjadi filling. Ya, kita simpan, Ctrl S, kita tutup. Kita apply. Tetap nama filenya tetap, tapi kita poinnya kita ganti-ganti saja. Kembali lagi ke sini. Kemudian kita akan masuk ke driver lagi. Nah ini pastikan Bapak Ibu, ini kalau ada tandanya warning apa seperti ini ada masalah di server kita, sehingga kita perlu konfigurasi ulang mungkin. Ya, ini terus server. Kita non dulu, baru kita open data server. Kemudian kita browse lagi. Oke, kita black seperti ini. Nah, ini sudah centang lagi. Baru ini kita isi ya. Button fill. Button fill itu adalah PB start. Enggak pas tadi, sorry. Button fill itu adalah PB start. Enggak pas. Discharge. Mungkin penamaannya keliru. Keliru tadi. Button fill ini coba saya play lagi, ada yang keliru katanya. Fill valve namanya seharusnya. Fill valve. Fill valve. Fill valve. Ini 2. Fill valve ini di filling ini. Oke. Kemudian yang ini sementara lemnya kita nggak pakai dulu. Kita pakainya button fill aja dulu. Push button. Ya, jadi hanya satu tombol. Sama stopnya tadi, mana stopnya? Button stopnya ada. Button stopnya kok di sana? Aktuator. Kita lihat lagi. Button discharging.
button discharging. Ini kok sebagai mungkin saya kebalik tadi, ini namanya bukan, ini harusnya button discharge ini ya, bukan lamp discharge ini kayaknya. Saya hapus dulu yang ini, kita nggak pergunakan. Oke, satu tombol saja, satu output saja. Kita back, kemudian kita coba play. Oke, kemudian yang ini kita work online simulator lagi, tools, work online simulator. Oke, Bapak Ibu, kita punya work online simulator yang sudah running. Tinggal kita coba sekarang. Contohnya tinggal kita tekan. Jadi kalau dilihat di sini sampai button stop ini. Ini sensornya belum kita rubah tadi. Stop dulu. Saya rubah di sini. Yes. Oke, simulator. Oke, kemudian kita akan coba play lagi. Ini ada notifikasi. Oke ya, nggak ada masalah saya kira. Stop, play lagi. Coba kita tekan button fill. Oke, fillnya sekarang masuk airnya. Sampai kapan? Ya, sampai push button stop ditekan, Mas. Push button stop. Push button stop tadi kita hubungkan dengan L. Apa tadi ya? Saya lupa. Kita hubungkan kemana tadi? PB stopnya tadi. L discharge ya. Kita hubungkan dengan L discharge saja, saya keliru. Nah, ini saya tekan sekarang. Pause. Oke. Berhenti dia. Ya, jadi kita punya dua tombol on dan off gitu. Manual ya. Kita belum menggunakan timer, kita belum membuang airnya. Ceritanya sangat sederhana, jadi menyalakan dengan tombol, mematikan dengan tombol saja. Saya yakin panjenengan punya program ladder yang jauh lebih bagus dari punya saya. Tinggal menyesuaikan saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sampai dengan sini, mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua, monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Permisi Pak, mau tanya. Monggo Pak Bagus ya. Oke. Iya, monggo Pak Bagus. Kalau untuk input analog apakah support lagi? Input analog dimasukkan ke sini ya? Nggih. Saya terus terang belum pernah menggunakan yang input analog, Pak Bagus. Sebentar, tapi kalau kita lihat sebentar. Di sini. Stop dulu. Nah, ini. Hampir semuanya digital semua, Bapak. Ya. Yang analog sepertinya belum ada di sini. Seperti itu. Mungkin kalau panjenengan ada, setahu saya belum ada karena saya belum pernah nyoba juga. Mungkin kalau nanti ketemu yang analog bisa di-share ke saya. Seperti itu. Nggih. Karena memang ada kalanya kita menggunakan sensor analog ya Pak Bagus ya? Nggih Pak, untuk leveling biasanya pakai analog. Iya, sensor levelnya ya? Nggih. Iya.
sementara belum. Ini saya sendiri juga belum pernah menggunakan yang input analog atau IA ya, input analog. Biasanya ya digital semua yang saya gunakan. Tombol, sensor-sensor opto itu yang digital itu, yang foto detektor itu semuanya masih digital, belum ada yang analog seperti itu. Oke, Pak Bagus, seperti itu mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Monggo kalau ada yang lainnya. On kamera sebentar saja Bapak Ibu untuk saya screenshot sebagai bukti in-house training kita saat ini ya. Mungkin yang teman-teman lainnya mungkin bisa. Atau mungkin masih repot ya? Saya tidak tahu. Katanya Bu Iva tadi ada acara juga di sana. Supervisi dari direktorat katanya. Oke, saya tolong tunggu sebentar, saya screenshot dulu. Tuh. Sampun, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kira itu nggih, kalau ini sudah hampir jam 3, kalau mungkin sudah jelas. Di hari ini, hari Sabtu ini, kita sudah sedikit banyak membahas mengenai dasar dari Factory I/O ya. Jadi dari pertama definisi Factory I/O itu seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Lebih lanjut tetap Anda bisa akses langsung ke informasi di websitenya Factory I/O. Tadi juga sudah saya jelaskan di mana kita bisa mendapatkan softwarenya sampai kita belajar juga gimana cara untuk menginstalasinya. Tentu saja Anda panjenengan semua bisa mencobanya langsung di komputernya nanti ya, tidak hari ini karena memang harus download yang lumayan besar tadi. Kita juga sudah mencoba membuat aplikasi ladder sederhana on off sebuah conveyor ya, dengan satu tambahan sensor seperti itu. Jadi ada 3 input, ada tombol start, stop, kemudian ada input lagi sensor, outputnya hanya sebuah motor seperti itu. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai bagaimana mengkonfigurasi OPC servernya untuk Omron. Panjenengan bisa namakan grupnya sesuai dengan keinginan. Pastikan konsisten tadi jenis PLC yang digunakan CP1E apa CT1H. Pastikan tadi yang kontrol yang kita gunakan adalah kontrol linknya tadi. Jenis kontrol yang kita pergunakan di konfigurasi adalah kontrol link karena itu yang digunakan untuk komunikasi ke hubnya OPC server. Kalau panjenengan menggunakan opsi komunikasi yang lainnya, kemungkinan besar tidak bisa karena softwarenya si Factory I/O itu menggunakan itu. Dan yang terakhir ya, panjenengan juga sudah kita juga sudah menggunakan scene plan yang sudah disediakan oleh si Factory I/O untuk mengakomodasi pembelajaran kita. Nah, insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya, saya akan menunggu diskusi panjenengan dengan Bu Iva. Mungkin nanti untuk sesi IHT yang kedua, monggo nanti bisa didiskusikan kapan enaknya. Kita butuh waktu sama seperti hari ini, cukup 2 jam ya untuk IHT kedua. Materinya masih Factory I/O Bapak Ibu. Ya, materinya Factory I/O ya, kecuali nanti kalau memang mau diganti lagi, monggo saya manut saja. Tapi nanti akan kita diskusikan. Ya, kalau Factory I/O nanti kita akan belajar Factory I/O untuk membuat sistem atau plan yang lebih kompleks Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti tentu saja ini akan memberikan wawasan tersendiri bagi siswa yang belajar bagaimana membangun sistem otomasi berbasiskan PLC, berbasiskan ladder diagram. Mereka juga bisa melihat secara visual langsung, oh ternyata sistemnya jalannya seperti ini, plannya jalannya seperti ini, seperti itu.
Eh, itu Bapak Ibu, saya akan menunggu informasi lebih lanjut. Komunikasinya biasanya dengan Bu Iva, monggo nanti bisa didiskusikan lewat Bu Ivanya seperti itu. Seperti biasa, sekali lagi ini sifatnya sharing Bapak Ibu ya. Saya yakin karena Bapak Ibu juga sama seperti saya, pengajar siswa, saya mahasiswa sama. Mungkin ada salah kata ya, mungkin ada sesuatu yang kurang pas yang saya sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi yang selanjutnya seperti itu. Bapak Ibu, saya cukupkan mungkin untuk kalau nggak ada hal yang perlu disebutkan, saya cukupkan dulu untuk pertemuan IHT yang pertama ini. Ya, saya tutup dulu. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup Zoom-nya dulu ya, Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Monggo Bapak Ibu.